Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq. Fatiris samawati wal ardi wa basitil arzaq. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul khallaq. Wa ashhadu anna muhammadar rasulullah al-mab'utsu litatmimi makarimal akhlaq. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumit talaq. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kiai Sabturi selaku pimpinan Ketua Ta'mir Masjid Amar Ma'ruf dan pengasuh Pondok Pesantren Mu'awwanah. Yang saya hormati sahabat saya Bapak Kiai Muhammad Yusuf selaku pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren As-Salafiyah Al-Afiyah. Enggak salah namanya. Mana tadi orang Kiai? Oh, tadi ada maulid, beliau ada maulid kedua. Jadi beliau tadi mohon izin kepada saya, sudah disampaikan. Yang saya hormati Abah Kiai Safrudin selaku Rais Suriah MWCNU Kecamatan Sukabumi, langsung bersama putra beliau Ustadz Khairul Fadih, Ketua Tanfidiyah MWCNU Kecamatan Sukabumi. Sepaket Pak, Rais Suriah sama Tanfidiyah. Tidak mengapa Romo Kiai Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj, Ketua Umum PBNU, Sekretaris Jenderalnya Gus Helmi Faisal Zaini itu menantunya. Sepaket, tidak jadi masalah. Asal jangan wali kota lakinya, wakilnya bininya. Selanjutnya yang saya hormati sahabat saya Bapak Kiai Haji Sarifuddin. Beliau juga pembimbing di KBIH Haji Daya Lampung. Orangnya ganteng, apalagi kalau pakai peci putih sama jas hitam, gantengnya memancar. Tapi beliau datang sama istri ya, yang dari sana. Harus dikawal teh ya. Kalau dikawal nanti banyak yang ngedip soalnya. Makanya mesti ditemani. Bersama putra beliau juga, putra yang ngaji. Iya. Bersama putra beliau. Mudah-mudahan berkembang ngajinya, nanti jadi qori nasional. Allahumma amin. Juga saya dapat kabar adiknya Ustaz Khairul Fadih, putranya Pak Kiai Sarfrudin, saat ini sedang mewakili Provinsi DKI Jakarta ke pentas nasional kabarnya. Mudah-mudahan juara nasional. Allahumma amin.
Selanjutnya yang saya hormati para kiai, abah-abah, ampura ya abah, saya berdiri paling depan. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatunya dikarenakan saya belum hafal semuanya. Tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa sopan, saya mohon izin untuk berdiri di depan. Rasa-rasa kalau berdiri di sini pengen loncat ke bawah. Apalagi lihat ibu-ibu yang cantik-cantik. Saya kurang suka ceramahnya ngadep ke sana, agak angker soalnya. Agak sangar. Tapi kalau ngadep ke sini kok adem rasanya itu. Selanjutnya yang saya hormati hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah peringatan Maulid. Saya alhamdulillah dipercaya diundang berkali-kali ke Wailaga. 2018 di Pondok Ustadz Yusuf, 17 November 2019 Maulid juga kemarin kita. Tapi saya lupa bagian mana. Sebelah sana tadi ya Pak. Atas ya. Dan sekarang tanggal 14 November hadir lagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu saya doakan masuk surga semua, panjang umurnya, sehat badannya, lunas hutangnya, muka-muka kreditan, tambah rezekinya, tambah istrinya. Itu aja nggak berani amin Bu. Ibu-ibu ngomongnya enggak, bapak-bapak enggak berani amin. Maksud saya mudah-mudahan tambah solehah istrinya, tambah soleh suaminya, enggak pelit ngasih uang belanjanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Kita pengajian di masa pandemi COVID-19. Saya sudah pakai masker, cuman berhubung saya lihat banyakan yang nggak pakai masker, tak lepas masker saya. Mengapa saya tidak betah lama-lama pakai masker? Karena masker saya tadi masker medis Pak, gantungnya di kuping. Kok lama-kelamaan pegel kuping ya? Rasa-rasa mau copot nih kuping Pak, hilang kenyamanan. Dan lagi pula Bapak Ibu kalau kelamaan pakai masker, ujung-ujungnya bau jigong. Maka saya sumbang saran, ini sumbang saran, pakai masker jangan dipanteng di sini terus. Ngap Bu, kadang turun, udah segeran naikin lagi, turunin, naikin lagi. Karena banyak orang olahraga pakai masker, ujung-ujungnya jatuh sakit. Bersepeda pakai masker, kekurangan oksigen, meninggal. Jadi banyak orang meninggal bukan kena corona, mati gara-gara kelamaan pakai masker. Jadi makanya pakai masker sebagai protokol kesehatan oke. Apalagi kita masuk ke kota sana, ke mall, kemana-mana. Tapi ingat, bukan masker yang menyelamatkan. Tetap ajal itu takdir Allah. Iya Pak ya? Saya ingin luruskan konteksnya. Begini Bapak Ibu, virus corona ini itu namanya virus. Kita bisa kebal dari virus bukan karena pakai baju, bukan karena pakai helm, bukan karena pakai masker, tapi kita bisa kebal dari virus kalau imunitas, daya tahan tubuh kita bagus. Makanya jaga kesehatan, banyak konsumsi vitamin C, jangan terlalu banyak begadang, makan yang sehat. Yang diet berhenti dulu dietnya, banyak-banyakin melar nggak apa-apa. Kayak dikasih baking powder, melar, nggak masalah, entar dulu. Makanya kata
Pak Kiai Saprudin dulu ketemu saya cungkring. Kalau sekarang saya ketemu saya lagi tembem. Yang saya nggak bisa menyembunyikan hamil saya ini, Bu. Kok kehamil gitu ya. Jadi biarkan, nggak usah diet dulu, makan yang banyak. Yang kedua, imunitas. Daya tahan tubuh kita ini tergantung suasana hati dan pikiran. Maka kalau pikiran tenang, hati damai, insya Allah kita sehat. Allahumma amin. Benar kalau kata Syekh Ibnu Sina, al-wahmu nisfudda. Cemas, khawatir itu separuh dari penyakit. Sehat kita, segar badan kita, kuat tubuh kita, tapi kalau panik, pikiran sumpah, hati gelisah, gampang kena penyakit. Makanya benar kalau kata dokter yang dari Jawa Timur, penyebab penyakit bukan makanan. Maka jangan terlalu banyak pantangan. Yang asam urat lantak saja tuh kacang. Nggak usah takut. Yang darah tinggi makan tuh kambing. Nggak usah takut. Penyebab penyakit bukan makanan, tapi penyebab penyakit adalah pikiran. Iya Pak ya? Setuju? Aku setuju. Penyebab penyakit adalah pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Bener nggak kira-kira? Makanya yang banyak-banyak cicilan gampang penyakitan, gampang pening pala, gampang darah tinggi, gampang jantungan. Maka ibu-ibu berhentilah nyicil. Mengapa bapak-bapak lebih cepat mati? Karena mikirin cicilan biniknya. Semua pada nyicil, udah rumah nyicil, motor nyicil, kursi nyicil, kulkas nyicil, seragam pengajian nyicil. Maaf, yang kuning-kuning ini udah lunas belum ya? Sudah? Oh, kirain belum. Kadang-kadang ditagih, bukannya nyetor, malah ngeles. Jadi kalau hidup terlalu banyak cicilan, maka kita terlalu banyak pikiran. Kalau sudah terlalu banyak pikiran, akhirnya gampang penyakitan. Namun begini Bapak Ibu, saya ingin tabayun. Corona ini ada, jadi kita nggak bisa mengingkarinya. Karena sejak zaman Rasul yang namanya wabah ya ada. Zaman tabi'in ada. Kita kenal 1 abad yang lalu, baca di situs Wikipedia tahun 1999, tahun 1919 udah lahir belum Bapak Ibu? Oh, belum, saya juga belum. Tahun 1919 ada flu Spanyol, puncaknya. Angka kematian akibat flu Spanyol mencapai 100 juta orang meninggal dunia. Gara-gara flu Spanyol. Corona mah gak seberapa, baru 1,5 juta. Makanya saya meyakini virus ini takdir Allah. Maka ucapan yang paling tepat adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan kepada Allah, minta sama Allah. Makanya kemarin saya nggak setuju, virus sedang muncak kita libur ke masjid. Ini Ustaz Turing Pak Kiai libur nggak di sini? Hebat. Libur ke masjid. Jumatan kagak Jumatan. Ya kita tambah gelisah, tambah cemas. 3 bulan nggak boleh pengajian. Padahal ada fatwa Imam Al-Ghazali rahimahullah, 40 hari 40 malam saja kita libur nggak berangkat ngaji. Tak ulang, 40 hari 40 malam libur nggak berangkat ngaji,
cukup bekalnya masuk neraka. Nah saya 40 hari 40 malam nggak diundang ngaji, habis bekal saya. Iya juga ya Pak. Jadi stres kitanya, banyak pikiran. Walaupun memang wajar Pak, stay at home ujian kita bersama. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri sudah mengatakan, hadza zamanus sukut waluzumul buyut waridha bil qut ila antabut. Zaman ini adalah zaman kita mesti banyak diam. Hadza zamanus sukut waluzumul buyut, betah-betah tinggal di rumah, stay at home. Ini gara-gara corona orang pinter bahasa Inggris, stay at home. Sekolah dari rumah, home schooling. Ngajar dari rumah, home teaching. PNS kerjanya enggak di kantor tapi di rumah, home working. Yang kasihan buruh harian Pak, buruh gudang, gara-gara di rumah kan nggak digaji, bahasa Inggrisnya home pimpa alaihum gambreng. Makanya di zaman pandemi COVID-19 ini, yuk kita peduli dengan sesama, kita berbagi sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar. Itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Mengapa demikian? Kalau kita bikin masjid mewah, orang paling berkata, wow, masjidnya mewah. Tapi kalau kita memberi orang yang lapar, pagi dia tidak sarapan, sore siang kelaparan, sore tambah keroncongan. Mau ngutang ke warung, utang kemarin belum dibayar. Ada yang kayak gitu? Banyak. Yang berani ngacung? Enggak berani. Ngutang ke warung, utang kemarin belum kebayar. Minta ke tetangga, udah keseringan, tebel muka rasanya. Tiba-tiba Pak, dia lagi lapar, kita datang ke rumahnya berbagi beras, berbagi sedekah. Nangis dia, makasih sama kita, hatur nuhun cenah, bersyukur sama yang memberi. Nggak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Pulang dia ke rumah, masuk kamar, sujud dia, nangis sejadik-jadiknya. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah utus orang dermawan untuk membantu kami. Maka berbahagialah orang yang dermawan, karena Allah mengijabah doa orang-orang yang lemah melalui uluran tangannya. Ada ucapan orang bijak, Bu, halo, ini tukang soundnya mana? Saya minta tolong efeknya dihilangkan, bisa gak Pak? Itu kayaknya efek biar nggak terlalu rame suara saya ini. Perasaan kalau rame udah kayak ada jinnya yang ngikutin. Efek, nah gitu Pak, bagus ya, bulat-bulat ya. Tahun ini orang kaya nggak bisa berangkat umroh. Tahun ini yang sudah daftar haji nggak jadi berangkat haji. Daripada ngedumel menyalahkan corona, ingat kata orang bijak, orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Tak ulang lagi, orang kaya bolak-balik umrah dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Setuju gak kira-kira Pak? Kita ke Mekah udah kayak pelesiran, mentang-mentang banyak duitnya. Sampai-sampai songong, maaf ngomong ya, gua ke Mekah sudah 17 kali. Sampai-sampai unta hafal sama gua. Berarti kalau ke Mekah kenalan sama unta dia Pak. Saking songongnya. Padahal sebetulnya yang Allah banggakan, yang Allah inginkan ketika orang kaya berbagi dengan fakir miskin.
Karena begini Bapak Ibu, untuk baik itu nggak bisa sendiri, harus bareng-bareng. Kita bikin masjid nggak bisa sendiri. Coba lihat masjid-masjid Pak yang dibangun orang satu nggak makmur, karena ngebangunnya sendirian, duit pribadi, tanah dibeli sendiri, masjid dibangun sendiri, biasanya kurang makmur. Mengapa masjid kita makmur? Karena kita bersama-sama membangunnya, sumbangan dari mana-mana. Artinya untuk dermawan nggak bisa sendiri, untuk sedekah nggak bisa sendiri, nggak klop dia. Saya ambil contoh, laki pelit, bini dermawan, nggak jadi. Ada laki pelit Bu? Yang mana? Yang mana? Atau sebaliknya, lakinya dermawan, bini pelit, juga nggak jadi. Makanya ada cerita, suami ngomong sama istrinya, "Mah, masukin duit infak ke kantong baju koko, bapak mau Jumatan." Sama istri dimasukkan duit di baju kokonya. Begitu suami masuk masjid Amar Ma'ruf, tapi nggak pakai nahi mungkar kan? Masjid Amar Ma'ruf, dicek dulu di kantong baju ada nggak duit yang diselipin bini. Ternyata ada. Berapa jumlahnya? 5.000? Bukan, 50.000. Istri mah solehah Pak. Kata laki mah, potong uang belanja buat sedekah untuk di masjid infak. Bini solehah, selipkan uang gocap 50.000. Tapi begitu dicek oleh suami 50.000, suami nggak jadi masuk masjid. Balik ke rumah lagi, di rumah manggil, "Mah!" bengak-bengok. "Apa sih Pak? Nggak jadi Jumatannya." "Enggak, tadi duit yang dimasuk berapa?" "Ya gocap 50.000." "Ah, kebanyakan ini mah. Tukar. Kena marah bini Pak. Nggak jadi yang gocap 50.000, nggak jadi, ganti yang 5.000. Tuh kalau laki pelit Bu, sedekah nggak jadi. Masih mending ada 5.000-nya ya. Yang lebih parah lagi kalau bini pelit. Kata Imam Hasan Al-Basri, sedekah buat ngaji nih, makanan yang kita sedekahkan di sini, ini fadilahnya membuang 70 setan dari aliran darah kita. Makanya ibu-ibu kalau badannya udah terasa bobot ya, udah berat, itu bukan karena kegemukan, demitnya banyak, setannya lagi rame. Gimana cara ngeluarin setannya? Keluarkan sedekah untuk pengajian, bikin besekan, bikin kembang telur, keluarkan sedekah di majelis-majelis ilmu, akan mengeluarkan 70 setan. Maka muridnya ngacung, "Syekh, izin pulang dulu." "Lu ngapa?" "Saya mau ngambil makanan buat sedekah." Begitu sampai rumah, ngumpulin makanan, diwadahin, bini tanya, "Buat apa?" "Sedekah." Yang lagi pengajian ta'lim. Istri nggak terima, ribut berdebat, suami ngotot. Begitu suami keluar rumah bawa makanan sama istrinya, digantungin kaki suaminya. Suaminya ambruk, terpeleset, makanan tumpah semua, nggak jadi sedekah, kadang kotor. Sampai di masjid tangan kosong, kue nggak jadi dibawa. Imam Hasan Al-Basri tanya, "Mana kuenya?" "Mohon maaf Syekh, saya sudah mampu mengalahkan para setan. Ketika setannya kalah semua, emaknya setan datang, menggantungin kaki saya. Ternyata Pak, emaknya setan lebih hebat dari setannya." Nah, jadi kita berbagi itu perlu kebersamaan. Manaqasat shadaqatum mimmal. Sedekah tidak mengurangi harta, bal yazdad, malah semakin ditambah dan semakin ditambah. Luangkan rezeki kita, mari kita bersedekah, bantu saudara-saudara kita. Insya Allah. Saya ingin tegaskan lagi Bapak Ibu, di zaman Covid ini, terutama anak-anak, tolonglah orang tuamu, bantulah ibumu. Karena mengapa? Wa wahidatun bi mi'ati alfin. Satu sedekah dilipat gandakan nilainya 100.000 kali lipat. Bi mi'ati alfin, 100.000.
Wahia 'alal abawain, ini sedekah untuk kedua orang tua. Makanya kalau ngasih orang tua, entah namanya nafkah, entah kita ngejudulnya sedekah, terserah kita. Yang penting jangan zakat. Karena orang tua nggak pantas nerima zakat anaknya. Judulnya boleh sedekah, boleh nafkah. Ya nafkah dalam kategori sedekah juga. Satu sedekah nafkah yang kita kasih ke orang tua sama dengan dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Walaupun yang namanya orang tua nggak ada yang ngarep dikasih anaknya. Makanya kata ibu saya, tapi ibu saya ini nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Inggris. Ame anak lemak, umak dena minta. Ame anak sare, umak nangis yang malam. Ini bahasa Inggris King Stone. King itu raja, stone itu batu, batu raja. Makanya orang Batu Raja, ini saya orang Batu Raja. Orang Batu Raja itu Pak, batu raja. Kalau disuruh ngebatu, pura-pura budek dia. Tapi kalau nyuruh kayak raja. Ini ngomongin diri sendiri nggak apa-apa ya. Daripada air laut asin sendiri Pak, mengkritik diri sendiri. Kalau disuruh minta tolong, nggak denger, budek kupingnya, ngebatu. Tapi kalau nyuruh kayak raja. Dulu, sekarang mah nggak lagi ya. Jadi Bapak Ibu, ame anak lemah, umak dena minta. Kalau anaknya senang, anaknya kaya, ibu nggak pengen minta. Ya Pak ya? Ya saya tanya emak-emaknya ini. Kalau anak kaya, ibu nggak pengen minta, ya Pak ya? Ya, tapi kalau dikasih ya mau. Tapi ya jangan ditawarin. Anak sekarang mah payah ya Bu ya. Nelpon dari Jakarta, mentang-mentang sudah sukses. Mah, apa nak? Masih punya duit? Masih. Kira-kira cukup nggak? Cukup. Enggak mah, mama perlu dikirim nggak? Nggak usah nak. Lo ngapain nanya? Payah Pak, ini mohon maaf ini, bapak-bapak ini masih punya orang tua. Payah, mau ngasih orang tua kok pakai nanya. Jadi kalau pengen ngasih orang tua, kasih saja. Setuju nggak kira-kira? Yang namanya orang tua mah paling pintar bohong sama anak. Cobalah, hidup melarat, tinggal di kontrakan, kadang makan, kadang tidak. Suatu hari dapat besek isinya rendang Padang. Suapin semua ke anaknya kan? Anaknya nanya, "Mak, mama nggak makan rendang?" "Enggak nak, mama nasi sama garam aja." "Lo ngapa mak?" "Mama nggak suka rendang." Bohong. Padahal sambil nyuapin, klek, kering rasanya ludah. Tapi mengapa si mamah melakukan itu demi anaknya? Makanya ndak ada yang bisa mengalahkan kasih sayang seorang ibu. Setuju nggak kira-kira? Hampura Bapak Ibu, sehebat-hebatnya suami masih ada kurangnya nyayangin istri, ya Pak ya? Coba ibu-ibu masuk angin minta kerokin, malah kena marah, ya kan? Yang pengalaman ngacung. Masuk angin loh Pak, minta dikorokin laki malah kena marah. Dendam Pak, dendam sebelah sono. Makanya betul. Katanya suami tulus, nggak ada yang benar-benar tulus itu, nggak ada. Masih ada saja ganjelannya. Atau dibalik, bapak-bapak, apakah bininya benar-benar tulus? Belum tentu. Buktikan kalau nggak percaya. Bapak-bapak tua stroke bengek. Maaf ya Pak, jangan, saya nggak ngedoain. Udah stroke bengek, asam urat rematik, terus kena prostat, bocor ke lab. Jadi dengan sendiri yang brebes, nggak usah ngeden, udah brebes sendiri. Udah kayak gitu cerewet. Istri telat ngambil anduk, marah. Istri telat bikin teh, marah. Istri Pak sambil ngaduk teh ngebatin dia. Kapan matinya orang satu ini? Percaya sama saya. Walaupun nggak ngedoa tapi ngebatin dia. Nggak ada yang bisa mengalahkan ketulusan seorang ibu. Tapi kalau ibu apapun anaknya, dia terima apa adanya. Benar kalau kata bahasa nyanyian zaman dulu,
kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Subhanallah, satu-satunya manusia yang hanya memberi dan tak pernah harap kembali, itulah seorang ibu. Ya, termasuk bapak juga. Tidak ada yang bisa mengalahkan pengorbanan seorang bapak. Saya mau ceritakan ulang ini, Pak. Ada anak, bapaknya sakit, sudah pensiun, udah gak kerja lagi. Si emak telepon anak perempuan, udah nikah. Nong, ada apa mak? Abah sakit, tolong ditengok. Iya mah, nanti saya telepon dulu suami, minta izin. Tuh istri soleha, walaupun nengok bapak sakit, izin suami. Jangan asal pulang aja ya bu ya. Jangan keluar rumah tanpa izin suami. Telepon suami, ya abah sakit, mak tadi telepon, saya mau nengok abah, boleh nggak? Boleh. Salam sama abah, saya nyusul. Nanti pulang ngantor saya langsung ke rumah abah. Tuh mantu soleh. Suami pengen nengok orang tua sakit, diperkenankan, nyusul kemudian. Sampai di rumah kata si emak, Nong, pijitin abah. Waduh mak, nggak biasa, risih. Ya sudah, kalau kamu nggak biasa pijitin abah, duduk sini ngobrol sama emak. Abah dalam kamar lagi sakit batuk-batuk. Kamu lihat Nong di kaca, di lemari kaca boneka. Dulu kamu masih kecil abah beliin. Iya, abah pulang kerja, pulang nguli, beli boneka. Itu gara-garanya begini, emak kasih duit buat beli obat. Abahmu sakit, pulang-pulang bukannya beli obat malah beli boneka. Emak marah, bah, bukannya berobat malah beli boneka. Kasihan si Nong. Sudah seminggu ini nangis terus pengen minta dibelikan boneka. Namanya ayah, paling pantang, tampak tak berdaya di hadapan anaknya. Betul gak Pak? Makanya bapak-bapak ini buat bayar SPP, ngutang yang ngutang, rentenir ya di lantah demi anaknya. Kemudian Nong, kamu ingat lulus SMA, kamu kuliah ke Jogja. Abah nyuruh emak nelpon tiap hari, seminggu sekali bisanya nelpon. Cerewet abah kalau belum telepon. Waktu kamu berangkat, pengen abah cium kamu, tapi kamu sudah gadis, takut kamu malu sama teman-temanmu. Lulus kuliah jadi sarjana, wisuda pakai toga cantik kayak Pia Palen, pakai toga make up artis. Abah pengen cium peluk kamu, nggak jadi karena kamu sudah dewasa. Begitu kamu akad nikah ya Nong, habis akad nikah abah ngilang. Iya mak, memang abah kemana? Abah ke belakang, kamar belakang, nyumput di sana dicari-cari. Begitu emak masuk ke kamar belakang, abah sujud, nangis sejadi-jadinya. Terima kasih ya Allah, aku sudah menyelamatkan anak gadisku. Si Enong gak tahan, langsung nangis. Si Enong masuk kamar, bah, Enong pijitin ya bah. Allahu Akbar. Seandainya semua anak tahu bagaimana rasa hati cinta dan pengorbanan orang tuanya, tidak ada anak yang berjarak dengan orang tuanya. Ya bah ya. Makanya buat yang masih punya orang tua, jangan sia-siakan orang tuamu. Baik, sekarang kita masuk ke maulid dulu, biar gak kelamaan ceramahnya. Cuman tidak membahas maulid lagi Bapak Ibu, karena sudah sering juga kita dengar. Hari ini, malam ini saya akan langsung ke masa akhir perjalanan nubuah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma jaa yaumul isnin min syahri Rabi'il Awwal, tibalah hari Senin bulan Rabiul Awal. Bahkan katanya Pak, tanggal 12 juga. Jadi Nabi itu lahirnya Senin, wafatnya juga Senin. Ini hari apa ini? Sabtu malam Minggu. Bapak Ibu ada yang lahirnya hari Minggu? Kalau ada siap-siap, besok Minggu soalnya. Jangan-jangan jadwalnya mati besok.
Karena umumnya umat Nabi akan dimatikan pada hari dia dilahirkan. Walaupun tidak semua, tapi rata-rata. Lahir Minggu, mati Minggu. Lahir Senin, mati Senin. Tapi ada lahir Selasa, mati Rebo, ada. Tapi kebanyakan dimatikan pada hari dilahirkan. Nah, Nabi Bapak Ibu hari Senin sudah tidak sanggup mengimami sholat subuh. Sampai-sampai mau digantikan oleh Abu Bakar. Tapi Abu Bakar tidak mau. Maka Nabi dipapa, selesai sholat subuh 2 rakaat, thumma qa'ada linnas, Nabi duduk menghadap ke arah makmum, lantas bersabda, ya ma'syaral muslimin, wahai segenap kaum muslimin, hari ini kata Nabi aku akan meninggalkan dunia. Wahada awwalu yaumi minal akhirah. Hari ini adalah hari pertama saya tinggal di akhirat. Wa akhiru yaumi minad dunya, dan hari terakhir saya tinggal di dunia. Allahu Akbar. Mau mati ngomong, Pak, bisa nggak kalau mau mati ngomong? Bilang ke bini, mah bapak mau mati. Kalau bapak mati, mamah jangan kawin lagi. Kalau mamah kawin lagi, tak antuin mamah. Takutin pak. Kata bininya, lo mati mah selesai. Siapa yang takut sama orang mati? Dalam hati ngebatin ya. Cuman saya salut sama ibu-ibu. Rata-rata ibu-ibu biasanya ditinggal mati suami nggak kawin lagi. Ya nggak bu? Paling tahan. Saya tanya ibu-ibu masih muda cantik, umur 40 tahun, mirip Umi Pipi. Ustaz Saripudin aja demen sebenarnya. Saya bantarin beliau biar di rumah kena dipelototin nantinya. Cantik pak, umur 40 tahun, kurang dikit. Kata saya, ibu mau kawin lagi apa enggak? Mumpung lagi cantik. Enggak, bismillah enggak akan kawin lagi. Subhanallah. Ngapa sayang sama suami? Enggak. Setia sama suami? Enggak juga. Lo kok enggak kawin lagi? Takut dapat yang kayak gitu juga. Allahu Akbar. Ternyata mohon maaf pak, banyak ibu-ibu yang trauma sama suaminya. Iya juga kalau dipikir-pikir ya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, selesai Nabi berpesan, beliau masuk ke kamarnya. Allah utus malaikat Israel. Kemudian Israel datang ke rumah Nabi, ya Israel, ihbit ila habibi bi ahsani surah. Allah perintahkan kunjungilah kekasihku Muhammad dengan wajah yang paling tampan. Nabi kita ini kekasih Allah. Maka kalau ada orang yang menghina Nabi, sama dengan menghina Allah. Jadi kita nggak usah uring-uringan pak. Karena mengapa? Ibu-ibu suami dihina, istri marah. Bapak-bapak istri dicaci, suami marah. Ini Nabi kita bukan orang sembarangan, kekasih Allah. Ittakhastuka habiban kama takhastu Ibrahim khalilan. Aku jadikan engkau Muhammad sebagai habiban, kekasih, sebagaimana aku menjadikan Ibrahim sebagai khalilan, kekasih. Sama kekasihnya terjemahannya, tapi beda derajatnya. Nabi itu Habibullah, Ibrahim Khalilullah. Habibullah lebih tinggi daripada Khalilullah. Jadi kalau ada yang menghina Nabi, dia menghina Allah. Ya kalau dia nggak tobat, rasain akibatnya. Mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang Allah belum murka dengan perbuatan kita, tapi boleh jadi Allah murka dengan kata-kata kita. Contoh, saya ambil contoh, belum lama ini kejadian, ada cewek dilamar sama laki-laki. Ya nggak mungkin cewek dilamar cewek kan? Dilamar laki-laki. Begitu dilamar, apa jawaban si cewek? Maaf mas, jangankan elu, malaikat saja ngelamar gua tolak. Kalau nggak mau, nggak cinta ya nggak dipaksa. Tapi ngomong jangan kayak gitu. Mohon maaf mas, jangankan elu, malaikat ngelamar gua tolak. Habis ngomong kayak gitu, besok langsung dilamar malaikat Israel. Mati pak, mati mengenaskan. Gara-gara apa? Cangkem mulut nih. Maka hati-hati dengan cangkem. Allah belum murka dengan perbuatan, tapi Allah cepat murka gara-gara perkataan. Contoh,
yang konkret kapal Titanic. Bahasa Inggrisnya Titanic. Ini cara baca bahasa Inggrisnya. Itu apakah tenggelamnya kapal Titanic gara-gara di sana ada zina? Wow, di kapal yang lain banyak zina nggak tenggelam. Apa karena minuman keras di kapal yang lain banyak minuman keras nggak tenggelam? Apa di sana ada judi? Yang namanya kapal pesiar, Pak. Tempatnya memang main judi, mabok-mabokan. Tapi kok mengapa nggak tenggelam? Cuman Titanic. Gara-gara tenggelam karena Insinyur Thomas Anders, perancang kapal Titanic, ditanya wartawan, apa hebatnya kapal yang Anda bikin ini? Apa jawab dia? Jangankan badai dan gelombang, jangankan gunung es dan batu karang, Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya. Woi songong. Oke, kata Allah, kita jajal tumburin betul ke gunung es, tenggelam. Gara-gara apa? Gara-gara omongan. Maka hati-hati dengan lisan. Ada artis terkenal internasional namanya Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Tahu Marilyn Monroe? Saya taunya dari Kang Jaja Miharja. Walaupun Madonna cantik. Lanjut. Marilyn Monroe juga cantik. Wah, baru kenal saya sama Jaja Miharja. Marilyn Monroe itu artis internasional. Tapi dia ngomong begini, apa kata dia sama wartawan? Gua nggak butuh Tuhan, karena saya lebih kaya daripada Tuhan. Kalau saya mati hari ini, saya akan beli nyawa yang kedua. Astagfirullah. Masuk kamar, Pak, besok pagi nggak keluar kamar hotel. Dia kan mau konser. Ketok, nggak keluar, dibuka paksa. Marilyn Monroe mati ngejengking. Ini gara-gara menghina. Hati-hati dengan lisan. Maka mulutmu adalah harimaumu. Jaga cangkemmu. Terutama emak-emak ini. Ibu-ibu ini, waduh, mulutnya, Pak. Kalau kata orang di TV, lambe turah. Banyak betul lebihnya. Kadang-kadang ngomentarin orang hajatan pakar nih. Coba ibu-ibu kalau pulang kondangan ngomong apa? Masakannya anyep semua. Pengalaman yang ketawa, pengalaman. Kadang-kadang yang dikomentarin empe-empe. Ya sih, empe-empenya enak, tapi setengah jam udah habis. Dasar yang hajatan pelit. Padahal yang hajatan Ustadz Sabturi lah. Diomongin kayak gitu. Hanya orang bikin pempek banyak, Bu. Ya sih, pempeknya banyak. Karungan, cukanya emberan. Dari pagi sampai malam gak habis-habis, tapi gak ada rasa. Cuman aci doang, campur bawang putih. Akhirnya orang yang hajatan berikutnya bikin pempek yang paling enak, pesan langsung dari Palembang. Satu aja 5.000 harganya, tekor-tekor hajatan. Kali nggak pulang modal. Dari pagi sampai sore nggak habis-habis. Apa berhenti ngomong emak-emak, ngomong lagi ibu-ibu. Ya sih, pempeknya enak, mantap, cukanya mantap, banyak nggak habis-habis. Tapi yang nungguin pondokannya itu, matanya melotot aja. Kayak nggak ikhlas kalau diambil. Padahal emang matanya belok dari sononya. Apa sih hidup ini nggak bisa diomong? Balik lagi. Jadi Nabi kita ini kekasih Allah, diutus Israel untuk datang. Israel ketok pintu untuk minta dibukakan pintu rumah Nabi. Keluar Fatimah. Kata Fatimah, abah saya lagi sakit, nggak bisa nyambut tamu. Lain kali saja kamu datang ke sini. Nggak nunggu besok. Nggak lama, beberapa menit kemudian datang lagi. Ditolak lagi oleh Fatimah. Mas, datangnya jangan hari ini, nunggu abah saya sembuh. Besok-besok kalau sudah sembuh datanglah. Pergi malaikat. Nggak lama datang lagi. Kesel Fatimah, pan sudah tak omong bapak saya lagi sakit. Nabi dengar dari kamar, ya Fatimah, man alal bab. Wahai Fatimah, siapa di depan pintu rumah kita? Rajulun Arabi, Arab Baduy, kata Fatimah. Udah 3 kali dia datang, balik lagi. Emang kata Nabi kayak apa ciri orangnya? Abah, kata Fatimah, orang ini aneh. Matanya tidak pernah berkedip. Ketika aku pandang sorot matanya, bergidik jantungku, berdiri bulu kudukku, terasa copot persendian tulang belulangku. Atadruna man huwa ya Fatimah? Tahukah engkau siapa dia wahai Fatimah? La ya Abah, saya tidak tahu. Kalau ingin tahu siapa dia, kata Nabi, huwa hadimul laddat,
dialah yang mencabut segala macam kelezatan. Maka ciri orang yang sudah mau mati, makan apapun gak ada lezatnya lagi, hambar, campah. Gimana bu, kuenya sudah dimakan masih ada rasa, panjang umur. Tapi bapak-bapak ingat, kalau sudah hambar paling lama umurnya 3 hari. Bahkan ngudut ini pak, ngudut ini kalau asapnya nggak ngebul lagi 3 hari lagi mati. Tapi kalau masih ngebul panjang umur. Bapak-bapak yang ngudut nggak apa-apa. Karena gini, kata orang pencegah corona itu corona juga. Corona, kopi, rokok, nasi. Saya heran ngapalah rokok ini dilarang ya pak ya. Bahkan di bungkus rokok ada tulisannya, rokok dapat menyebabkan serangan jantung. Padahal yang kena serangan jantung nggak pernah ngerokok. Coba kita ulang, rokok bisa menyebabkan serangan jantung. Padahal yang kena serangan jantung rata-rata nggak ngerokok. Ini apa masalahnya ini? Tapi benar tulisan, rokok dapat menyebabkan serangan jantung. Ternyata yang menyebabkan serangan jantung rokok dapat. Tapi kalau rokoknya beli enggak. Makanya bapak-bapak jangan minta kalau ngudut, beli sendiri. Minta aja malu-maluin ya. Baik bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Balik lagi, dialah yang mencabut kelezatan, wa qati'us syahawat, memangkas ambisi manusia, wa ma'murul kubur, meramaikan kuburan, wa makhrubud dur, dan membuat sepi rumah-rumah. Fatimah langsung nyempring. Kata Nabi, Fatimah suruh masuk Israelnya. Masuk ke dalam. Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Alaikassalam ya Israel. Ada apa kata Nabi? Engkau datang ke sini sekedar ingin bertamu atau ingin mencabut nyawa saya? Jawabnya Israel, Muhammad, saya datang ke sini ingin bertamu sekaligus ingin mencabut nyawamu. Kalau boleh, kalau nggak boleh aku akan pulang lagi. Allahu Akbar. Karena Nabi yang dicabut pak. Kalau kita yang dicabut nyawa mah nggak pakai nanya, langsung sikat aja. Apalagi orang cerewet pak, cepet banget malaikat nyabut nyawanya. Kata Nabi, aina Jibril, mana Jibril? Turun Jibril, duduk di samping kepala Nabi. Kan Nabi sudah berbaring, terlentang di pangkuan Imam Ali. Jibril, akhbirni mali indallahi minal kiramah. Jibril, kabarkan kepadaku kemuliaan apa yang Allah janjikan di sisinya kalau aku mati hari ini. Kata Jibril, Muhammad, semua pintu langit sudah dibukakan untukmu, pintu surga pun dibukakan bagimu, dan malaikat berbaris dengan teratur yang taziruna fis sama'i li ruhika, menantikan datangnya ruhmu di langit sana. Alhamdulillah kata Nabi. Jibril, tapi ada satu yang mengganjal saya sebelum meninggal, sebelum meninggalkan dunia ini. Wa kaifa takunu ummati, bagaimana nasib umatku kalau ku tinggal sekarang? Apa jawab Jibril? Muhammad, kamu tidak usah takut, tidak usah khawatir. Allah berfirman, inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhuluha ummatuka. Sesungguhnya kata Allah, aku haramkan surga untuk semua umat sehingganya umatmu yang masuk surga duluan. Allahu Akbar. Makanya Bapak Ibu, berdasarkan hadis ini saya yakin betul yang namanya orang Islam pasti masuk surga semua. Allahumma amin. Percaya nggak Pak? Manggil ibu-ibu dulu, takut ada yang ketiduran sudahan. Bu, orang Islam masuk surga semua. Setuju atau setuju? Mudah-mudahan kita berkumpul di surga nantinya. Allahumma amin. Walaupun ada yang duluan, ada yang belakangan. Sepertiganya duluan tanpa hisab. Mudah-mudahan kita masuk. Allahumma amin. Sepertiganya bil hisabi wal mizan. Ini Barzanji bisa dibaca. Sepertiganya dengan hisab dan mizan. Tapi nggak masuk neraka, masukin surga. Mudah-mudahan kita masih termasuk. Allahumma amin. Nah, sepertiganya mampir ke neraka. Ada yang pengen mampir neraka?
nyobain sehari aja Bu. Nanti habis mampir neraka bisa cerita, "Oi, di neraka seru tahu. Aya naon Bu? Trio macan. Lagi nyanyi iwak peyek dalam neraka." Umpama ini Bapak Ibu. Tapi kita doakan trio macan masuk surga. Allahumma amin. Nah, yang di surga itu juga dapat syafaat, yang di neraka juga dapat syafaat, Pak. Ada yang vonis setahun masuk neraka karena syafaat cuman seminggu, ada yang 10 tahun masuk neraka karena dapat syafaat cuman setahun. Syafaat dari Nabi. Inilah gunanya kita bersolawat. Inilah kita gunanya maulid. Mudah-mudahan kalau di akhirat kita punya kekurangan, ditutupi oleh syafaat Nabi. Allahumma amin. Sampai golongan 0 besar pun masuk surga. Nanti di neraka itu dicariin habis. Allah nanya sama malaikat, wallahu a'lam, padahal Allah Maha tahu. Kata malaikat, kata Allah, "Kat, apa ya Allah? Masih ada enggak umat Muhammad dalam neraka?" Habis. Jangan ngomong habis, kata Allah, cariin dulu. Cariin, dikerok pakai eskavator, beko itu loh Pak. Ternyata masih banyak di kerak neraka. Ya Allah, di keraknya masih banyak. Orang mana itu? Wailaga, ya Allah. Enggak, di sini mah enggak ada. Orang mana itu? Pokoknya nih alamatnya jelas pasti semua. Kata Allah, mereka punya sholat? Enggak ada. Pernah Jumatan? Boro-boro. Bayar zakat? Pelit. Nyumbang pesantren? Pelit. Maulid? Enggak pernah. Pernah enggak nyumbang telur sebiji aja? Enggak juga. Diajak nyumbang telur aja males Pak, maulidan. Terus kata Allah, mereka punya haji mah boro-boro ya Allah. Punya duit banyak malah ke Amerika jalan-jalan dia. Presiden ke Bali lihat yang behenol-behenol. Kata Allah, dosa mereka apa? Dosanya banyak. Wajadna a'malahum minad dunubi ka'amtalil jibal. Kami jumpai amal mereka penuh dengan dosa-dosa, melambung tinggi-tinggi bagaikan gunung, saking banyaknya. Enggak punya amal soleh, enggak punya sholat. Allah tanya lagi, mereka punya apa? Ghaira annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Mereka cuma punya satu, pernah syahadat. Kebetulan pernah kawin Pak. Itu pun udah akad nikah sebulan ceraian dia, karena ditinggalin bininya umpama. Jadi pernah syahadat, belum batal karena murtad, belum musyrik menyekutukan Allah, ketika meninggal pun tidak dalam keadaan musyrik. Apa jawab Allah? Adkhiluhumul jannata birahmati. Masukkan mereka semua ke dalam surga karena rahmatku. Allahu Akbar. Alangkah baik Pak Allah yang selama ini kita sembah Bapak Ibu. Maka mudah-mudahan orang Islam masuk surga semua. Allahumma amin. Baik, kalau begitu kata Nabi Israel, cabut nyawa saya. Maka dicabut nyawa Nabi pelan-pelan dari ubun-ubun. Yang pertama kali mati telapak kaki. Mohon maaf saya contohkan dari atas hampuranya. Kalau kaki sudah melengkung begini, umur paling lama 3 hari mati. Coba periksa telapak kaki masing-masing. Kalau sudah melengkung, tulang belakang kita ini berubah kok Pak. Kalau orang sudah mau mati, infus nggak mau masuk biasanya. Tulang belakang kita lepek. Maka kalau terlentang di lantai, rata sama lantai. Nah, duduk pun mesti cari senderan. Coba lihat yang nyender-nyender. Nah, kalau nggak bisa tegak lagi, kalau masih bisa tegak panjang umur, ditarik nyawa Nabi sampai di lututnya, sampai di pinggangnya, sampai di pusarnya. Ketika sampai di pusar, beliau berucap, ma asyadda muraratul maut. Bagaimana dahsyatnya rasa kematian itu. Jibril sampai memalingkan wajahnya. Lalu Nabi berucap, ya Allah, timpakan semua sakit sakratul maut ini kepadaku, tapi jangan timpakan kepada umatku. Saking sayangnya sama umatnya. Tarik lagi nyawa Nabi sampai di dadanya. Beliau kemudian berwasiat, usikum bis salati wa ma malakat aimanukum. Aku wasiatkan kepada kalian semua, jaga sholat. Ternyata syariat Islam itu gak muluk-muluk Pak. Banyak kan syariat Islam, tapi minimal sholat Bapak Ibu. Jangan sampai kayak kata orang, sholat zuhur mepet asar, asarnya numur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan.
Ketiban salat subuh niatnya usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati kodoan lillahi ta'ala. Lah kok kodoan jam 8 salat subuhnya. Masih agak bener, Pak, karena niatnya kodoan. Tapi ada ibu-ibu kepinteran. Usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lo kok kesiangan, Bu? Jam 9 salat subuhnya. Nanti anak-anak lebih pintar. Apa kata anak-anak? Usolli fardhos subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya. Kalau kata orang Jakarta lebih keren, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown malaikat Israel. Ingat pesan Nabi sholat. Wa ma malakat aimanukum, dan amanah. Ini wa ma malakat aimanukum ini budak sahaya perempuan. Ditafsirkan ulama orang-orang lemah. Ada lagi yang menafsirkan apa? Amanah yang sudah dalam genggaman jabatan. Maka mendapatkan amanah itu sulit, tapi menjaga amanah lebih sulit. Innaha amanah wa innaha nadamah. Ini adalah amanah dan ini juga yang akan menjadi sesalan. Kapan? Nanti pada hari kiamat. Betapa banyak orang yang mengejar amanah tapi dia menyesal pada hari kiamat nanti gara-gara dia tidak bisa mengamalkan amanah dengan baik, menjaga amanah dengan baik. Tarik lagi nyawa Nabi sampai di kerongkongan. Begitu nyawa Nabi sampai di kerongkongan, beliau berucap, ittaqun nisa, ittaqun nisa, ittaqun nisa. Takutlah akan wanita, waspada dengan wanita, hati-hati dengan wanita. Mengapa? Karena begini, banyak wanita yang menjerumuskan suami, Pak. Ada bini itu, Pak, nogel sih, Pak. Siapa tahu menang togel, tuh menjerumuskan. Kadang-kadang pejabat itu nggak mau korupsi, Pak. Tapi mengapa korupsi? Bini ngomong, dasar lagi goblok. Setahun menjabat belum kaya-kaya. Allahu Akbar. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Kalau dapat laki lagi gemuk, mau dipeluk-peluk. Coba kalau dapat lakinya lagi nipis, megang saja bilangnya najis. Kalau kata anak sekarang jijai bajai najong tralala. Makanya ibu-ibu, banyak wanita menjerumuskan suami. Walaupun saya nggak mau nakutin ibu-ibu, perempuan duluan masuk surga, Bu, bukan bapak-bapak. Setuju nggak kira-kira? Karena perempuan ditanya cuma 4. Idza sholat khamsaha wa shamat sahroha wa ata'at ba'laha wa ahsanat farajaha. 4. Saya pengen mewakili malaikat nanya ibu-ibu dulu. Sholat, puasa, taat sama jaga aurat. Bu, sudah sholat? Sholat. Ramadan puasa, sama suami taat. Jangan pakai insya Allah, ge. Sama suami taat. Ibu-ibu kan gampang mau masuk surga. Kalau mau masuk surga taat suami. Kalau pengen masuk neraka tak ajarin ngelawan suami. Suami lagi tidur, Bu, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Enggak usah bayar kaplingan di neraka itu. Yang keempat itu menjaga auratnya. Maka ibu-ibu kalau sudah ngaji jangan pakai lekton lagi. Singkele eketoon. Kadang-kadang menyebalkan, Pak. Udah masih semok ya. Pakaiannya lekton, bulu kelek nggak pernah dicukur. Mana ketombean lagi ya. Jijik. Ini umpama. Bapak Ibu rahimakumullah, mengapa ittaqun nisa, takutlah akan wanita? Karena memang banyak wanita yang menjerumuskan suaminya. Cuman begini, wanita kalau ditanya sholatnya sudah cukup, puasanya cukup, suaminya sama suami manut, jaga auratnya, silahkan kata Nabi masuk surga dari pintu surga mana saja yang dia suka. Mudah-mudahan ibu-ibu masuk surga semua. Allahumma amin. Selanjutnya ditarik lagi nyawa Nabi sampailah di batas yang terakhir. Hilang suara Nabi. Ditempel telinganya Imam Ali, terdengarlah suara as-sholah, 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 sholat,
Salat dan salat lagi. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Wafatlah Nabi di usia 63 tahun, Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriyah. Pas 1 jam ceramahnya. Gak usah lama-lama. Kalau ada sumur di ladang, silahkan kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya masih kurang, silahkan mengundang lagi. Kok bisa pas ya? Tadi saya mulai ceramah Pak, jam 9 lewat 42 menit. Ini pas jam 10 lewat 42 menit. Ini luar biasa, ini manajemen waktu namanya Bapak Ibu. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.